والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. صدق الله وصدق رسوله. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz, yang terhormat para tokoh masyarakat, wabil khusus para orang tua kita, Bapak Haji Jamal, Bapak Haji Nanaum, Bapak Haji Ilham, dan para tokoh masyarakat lainnya, Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah, para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara, adik-adik, semoga kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini senantiasa Allah berikan istiqomah dalam ibadah. Amin. Allah terima ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah mudahkan, Allah jadikan anak-anak cucu dan keturunan kita as-shalihin was-shalihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahmatullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang tidak dimiliki malam-malam di luar Ramadan, yaitu ada malam Qadar, atau dalam bahasa Arab disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ditinjau dari aspek bahasa susunan ilofah. Ada Lailatu, satu kata, dalam bahasa Arab disebut kalimat, dalam bahasa Indonesia kata. Pertama, Lailatu mudhaf, Al-Qadri mudhaf ilaih. Lailatu artinya malam, Al-Qadr artinya asyaraf, kemuliaan. Jadi Lailatu malam, Al-Qadr mulia, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Untuk penghematan bahasa kata, jadi cukup Lailatul Qadar atau malam Qadar, tanpa malam Lailatul Qadar gitu. Karena malam Lailatul malamnya malam dua gitu. Nah, jadi cuma kalau ngomong itu nggak apa-apa sih gitu, nggak dosa gitu. Ini bahasa doang dari aspek bahasa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini min khususiyyati ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang dimiliki umat Nabi Muhammad. Karena dalam malam Qadar ini ada 3 keistimewaan. Yang pertama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit menafsirkan 1000 bulan ada makna mahdud, batasan tertentu. Kalau di tahun kan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ada pengertiannya, bukan batasan tertentu, tapi al-syahr itu ditaksir, artinya memperbanyak. Kalau disebut 1000 bulan itu bukan 83 tahun 4 bulan, tapi ribuan bulan. Kalau mengikut penafsiran yang pertama, malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Andai kata kita ibadah kebetulan malam itu malam Qadar, maka kualitas ibadah kita lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Sementara umur umat Nabi Muhammad baina 60 wa 70, antara 60-70 tahun. Ini cuma satu malam lebih utama dari 83 tahun 4 bulan. Yang hadir di sini kayaknya belum ada yang 80 nih, kayaknya belum ada 80. Nah, kalau 60 mah ada, 70 hampir lah, tapi 80 belum. Rasulullah diperlihatkan hadir. Ada salah satu orang dari Bani Israel selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan itu malam yang munajat hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Jadi ibadah sampai subuh.
paginya jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Nabi pengen umatnya ibadahnya ada yang kayak begitu. Tapi sadar Rasulullah umur umatnya 60-70. Umat terdahulu 1000 tahun baru meninggal. Ada umur 1200, 800 baru meninggal. Jadi kalau umat dulu meninggal 70, 80, ini masih balita. Kita ngeliat orang 90 tahun udah bosen. Ya pengetahuan tua juga gak enak makan ya. Kalau makan dodol, ogah, kulit, godek, kacang, ogah. Kau kawin lagi? Iya. Nah, jadi 80 tahun, 90 tahun ini jarang. Umur umat Nabi Muhammad beda 60 wa 70. Dikasih tuh 1 malam. Kok 1 malam bisa luar biasa fadilahnya? Jangan kaget. Kita aja yang ada di Mekah dan Madinah, kita pernah kesana. Mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh. Sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat 100.000 seperti sholat di Al-Istiqamah. 1 kali di sana. Itu jamaah haji berkali-kali. Makanya habis pulang haji nggak usah sholat. Cuma ada orang sesat. Itu Allah kasih anugerah 1 kali 1000 kali. Begitu juga malam Qadar. 1 malam itu lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Ini fadilah yang pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Itu malaikat pada turun hadirin. War-ruh ay Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Kenapa itu malaikat turun? Saking mulianya malam itu mereka berturun semua. Allah pengen bangga-banggain kita di hadapan malaikat Allah Ta'ala. Yang dulu ketika Allah pengen ciptakan kita sebagai khalifah, malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, pengen menciptakan khalifah, nanti mereka buat kerusakan, menumpahkan darah. Cukup kami saja ya Allah, kata malaikat. Kami bertasbih, bertakdis kepadamu ya Allah. Allah nyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sekarang wahai malaikat-malaikatku, lihat itu. Turunlah ke muka bumi malam Qadar. Di antara hamba-hambaku itu manusia, ada yang sedang sujud, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang istighfar, sampai mengingat dosanya berlinanglah air matanya. Kita dibanggakan di hadapan malaikat Allah Ta'ala. Makanya malaikat turun itu mengucapkan salam pada seorang mukmin yang ibadah pada malam itu. Cuma bagaimana mengucapnya? Oh, ternyata diterangkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah min syarh dari tafsirul Jalalain. Itu ketika seorang mukmin ketika itu ibadah di malam Qadar, itu malaikat mengucapkan salam, assalamualaikum ya mukmin, assalam yuqribuka assalam, kata mereka. Itu cirinya ketika dia ibadah, itu entah kenapa air matanya berlinang. Ada kenikmatan tersendiri pada malam itu. Dia sendiri nggak tahu seperti itu. Setiap malam Ramadan dia baca Quran, tapi kenapa malam itu sampai nangis? Setiap malam dia baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya yakin Bapak Ibu baca itu kalimat. Baca itu doa, dibaca enggak? Baca. Ngomong ngerti enggak artinya itu maksudnya yang dibaca? Ya Allah, innaka afuwun, engkau sungguhnya zat yang maha pemaaf, karim lagi mulia. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anna atau fa'fu anni, maafkan hamba ya Allah. Nangis ketika itu. Itu dapat apa? Salam dari malaikat. Jadi nangis pada malam itu. Tapi bukan berarti yang setiap nangis dapat malam Qadar. Iya, kalau dia mau pulang kampung apa gimana, entar dulu. Itu yang kedua, malaikat turun semua. Yang terakhir apa fadilahnya? Keutamaan mumayyizat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya khabar muqaddam mubtada muakhar. Itu malam Qadar penuh dengan kedamaian.
Sampai kapan? Terbit fajar shadiq, maksudnya subuh. Itu penuh dengan kedamaian, ketentraman, selamat udah. Gak ada huru-hara pada malam itu. Gak ada bencana alam pada malam itu. Semuanya penuh dengan kedamaian sampai waktu subuh. Itu yang ketiga. Cuma malam ini Allah rahasiakan kapan adanya. Meskipun Nabi masih isyarat pada kita, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Selidiki, cari betul-betul malam qadar itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan meriwayat lain fil witri min al ashril awakhiri min Ramadan. Bilangan ganjil 10 terakhir. Manggul ini malam keberapa? 25. Malam ke-25. Kalau ada malam 27, 29. Nabi Muhammad SAW ngasih isyarat seperti itu. Tapi bukan suatu kepastian, Allah rahasiakan. Tujuannya apa? Agar kita ibadah setiap malam. Minimal aja isya berjamaah, subuh berjamaah. Sedang-sedang isya berjamaah, sambung sholat tarawih dan witir, udah istirahat, rehat, nanti sahur bangun, subuhnya berjamaah. Maksimal menghidupkan mu'dhamul lail. Cuma tidur cuma 2 jam itu maksimal. Cuma kan kita, kondisi kita yang tahu masing-masing. Kuatnya kita sendiri tahu masing-masing. Takarannya kita sendiri yang tahu masing-masing. Yang penting alhamdulillah malam ini kita sudah sholat tarawih. Jangan disia-siakan. Masih ada waktu yang lain lagi. Nanti malam 26, 27, 28, 29. Gak usah mikirin lebaran, ntar juga datang. Mau hari Jumat kan, mau hari Sabtu kan, tenang aja, nggak berasa itu kan. Nah hadirin rahimakumullah, Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan tadi? Agar kita senantiasa rajin ibadah. Karena itu hadirin rahimakumullah, yang sifatnya rahasia ini berarti ini luar biasa, bukan sembarangan. Andai kata secara nas teks ayat Qur'annya ada, hadisnya ada, pasti orang nungguin malam itu. Malam Qadar tanggal 27, Nabi tegaskan tanggal 27, semuanya pasti tanggal 27 tarawihnya. Iya, ini dari malam 1, 26 kosong. Nah, yang begini aja udah ada kosongan. Banyak Allah rahasiakan. Tanggung tinggal berapa malam, jangan dipilih-pilih ganjil genapnya. Alhamdulillah sekarang untuk terawih. Besok terawih apa? Nggak ada malam Qadar besok. Malam genap gitu. Allah tahu mana yang hatinya jujur ibadah, mana yang licik. Allah tahu. Nah, itu malam Qadar hadirin. Ada yang Allah bukakan hijab keajaiban, ada yang Allah nggak bukakan. Maksudnya begini. Malam itu di antara hamba Allah ada yang Allah perlihatkan keajaiban alam. Contoh, tahun 1700-an ada ulama besar Indonesia nama Syekh Ahmad Khatib Sambas, asal Kalimantan. Ini masa kecil beliau ketika belum ke Mekah, mungkin di Mekah, masa di Kalimantan, ini belum balik, ya. Seperti adik-adik kita belum balik. Bukan ini mah ini udah 22, udah bukan ini mau udah pulang balik. Ya, yang itu bukan. Pulang balik. Ketika wudhu malam Ramadan, tepi sungai di Kalimantan, dilihat itu pohon besar dalam keadaan sujud, kaget ya, paman, tidak samanya pamannya. Itu kenapa pohon bersujud? Paman yang mana nih? Ini malam Ramadan, wah ini malam Qadar. Ada yang Allah bukakan tuh keajaiban seperti itu. Tapi nggak sembarangan orang. Ada yang nggak Allah bukakan. Tadi ibadah dia resep, enak. Dia nggak melihat keajaiban. Justru yang model begitu, yang biasa-biasa aja lebih selamat. Coba di antara kita, Allah bukan keajaiban. Suatu malam jam 3 pagi biasanya dengar ayam kukuruyuk berkokok. Dia nggak dengar ayam berkokok, dia dengar subhanallah, berubah suaranya jadi ayam subhanallah. Itu besok saya yakin dia cerita sama temennya, Pak, semalam saya dengar ayam subhanallah, kayak saya jadi wali. Begitu kan? Wah, libur sholat. Orang dulu nggak tahu dirinya wali tapi wali. Orang sekarang bukan wali, aku jadi wali.
Wali murid ya. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Badi Al-Habad. Ini Hadramaut. Kuburannya ada kamar-kamar. Enggak ada perkampungan di situ. Ini seorang wali tapi nggak tahu dirinya wali. Ini mohon maaf, dia punya istri, masya Allah. Ini istrinya, mohon maaf ya, bawel, ngomel mulu, gitu. Ya laki biar kata sabar juga, ini kan sabar luar biasa nih, Syahmat Bajalahaban. Biar kata sabar juga, sabar mulu juga. Ini kan suara kan diomelin mulu, gimana sih orang laki? Puyeng akhirnya dia pergi khalwat ke hutan. Ini jangan suka mancing, puyeng dia sama bininya. Dia pergi dah, jangan gitu ya bu. Nah akhirnya dia pergi dah. Ya ukuran gininya kalau misalnya teriak di sini sampai ceger kedengeran. Nah akhirnya pergi khalwat ke hutan. Mau ibadah di hutan. Orang dulu sering khalwat menyendiri menyendiri. Itu ada orang. Dilihat asal berdoa mustajab, asal doa mustajab. Tanya Pak, Bapak tuh kalau doa begitu cepat banget mustajab. Kenapa? Ini yang tanya Syekh Ahmad Bajalahaban. Dijawab, saya berdoa dengan tawasul seorang wali di kampung ini. Siapa namanya Pak? Syekh Ahmad Bajalahaban. Kaget dia nanya itu diri dia sendiri. Nah itu mah saya, dia artinya gitu. Ini wali kata yang dua orang tadi, punya bini cerewet tapi sabar luar biasa. Sabarnya luar biasa. Akhirnya berdoa nih, kewalian itu bukan hanya banyaknya sholat, bukan hanya banyaknya puasa sunnah, tapi ibadah batin kesabaran. Makanya di sini yang kalau mau doanya mustajab, kita tawasul sama bininya sih nggak ada galak. Yaudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.